adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik di rumah kenal nggak ya sama abang ini? Nah, mari kita ajak abang ini untuk kenalan ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama Abang Deswan Syanipar. Abang berasal dari WEG 8. Salam kenal adik-adik. Nah, adik-adik udah kenal nama abang ini kan? Nama abang ini Bang Deswan. Nah, sekarang Kak Rosa dan Bang Deswan kita mau ngapain bang? Ibadah Kak Rosa. Nah, betul, kita mau ibadah. Tapi sebelumnya kita mau berdoa sambil menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau masih memberikan kesehatan pada kami, pada adik-adik kami semua ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami melakukan ibadah, kiranya berkati kami Tuhan agar dapat melakukan ibadah ini dengan serius ya Tuhan. Inilah doa anak-Mu, haleluya, amin. Amin. Bang Deswan? Iya Kak. Bang Deswan masih semangat nggak? Masih dong Kak. Nah, adik-adik yang di rumah juga pasti semangat dong. Nah, biar makin semangat, kita angkat lagu pujian kita yang kedua, yaitu Yesus Terang Dunia. Adik-adik, kita mau mendengar ayat hafalan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu Pure, Pure, Pure. Lihat
Tapi sebelum itu adik-adik di rumah persiapkan Alkitabnya ya. Kalau udah, kita buka kitab kita dari Filipi 4 ayat 13. Adik-adik di rumah sudah dapat? Kalau udah, kita baca bersama-sama dari alamat, isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Nah, adik-adik yang di rumah sudah hafal? Kalau belum, kami kasih waktu 10 detik untuk menghafalnya. Nah, adik-adik, 10 detik ini sudah selesai. Adik-adik sudah hafal kan? Kalau udah, kita ucapkan lagi ayat hafalan kita dari alamat, isi kembali ke alamat. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Nah, di sini kami punya lagunya loh. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Demikian ayat hafalan kita adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Shalom. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Sebelum kita memasuki ibadah kita, sebentar kita akan bersaat teduh dimulai. Selesai. Kita bernyanyi dari buku EP nomor 18 ayat 1.
Marilah kita berdoa. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 417 ayat 1. Hukum Taurat bagi kita pada minggu ini diambil dari kitab kelima dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkannya. Kitab kelima. Hormatilah ayah dan ibumu. Supaya lanjut umurmu. Di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 543 ayat 1. Oh
dikukuhkan. Turun dalam kerajaan maut. Turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga. Bangkit pula dari antara orang mati. Bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan turun dari surga. Dan akan turun dari surga. Untuk menghakimi. Untuk menghakimi. Orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Satu gereja Kristen yang kudus. Satu gereja Kristen yang kudus. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kebangkitan daging. Kebangkitan daging. Dan kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku PND nomor 792 ayat 1. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya yang benar.
dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Bang Deswan, kita kan mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu seperti wanita. Kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, jagai hati dan pikiran kami, supaya kami dapat fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih tetap semangat kan mengikuti ibadah online HKBP Simalingkar? Hari ini Bang Sahabat mau membawakan satu lagi firman Tuhan. Coba sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya. Persiapkan Alkitabnya. Sudah? Kalau sudah dapat Alkitabnya, boleh kita buka Alkitabnya dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Nah, buat adik-adik yang masih belum bisa baca, boleh minta bantuan sama papa, mama, ataupun kakaknya untuk membacakan firman Tuhannya. Bagi yang sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan.
sebelum abang lanjut firman Tuhan hari ini, coba perhatikan gambar berikut ini. Nah, masih ingat nggak gambar tadi? Iya, gambar tersebut merupakan gambar saat Yesus masuk ke Yerusalem. Saat Yesus masuk ke Yerusalem, orang banyak berseru, orang banyak berteriak menyambut kedatangan Yesus. Mereka berkata, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Orang-orang banyak tersebut menyuarakan seperti itu, saking bahagianya menyambut kedatangan Yesus. Tapi kali ini mereka berbalik. Mereka malah mengolok-olok Yesus dan meminta untuk Yesus disalibkan. Mereka yang tadi awalnya memuji-muji Yesus, kali ini mereka malah meminta Yesus untuk disalibkan. Bahkan para serdadu-serdadu prajurit juga ikut berkata kasar kepada Yesus. Coba kita bayangkan sebentar, bagaimana kalau itu jadi kita, kalau kita di posisi Yesus, kita yang diolok-olok, kita yang diejek, tentu kita akan sedih. Bahkan kita marah dan kita akan melawan siapa aja yang mengejek kita kan. Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukannya. Dia bukan tidak mau ataupun tidak bisa melawan mereka. Dia punya kuasa untuk mengalahkan atau menghancurkan semua musuhnya, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Supaya tergenapilah semua nubuatan bahwa Yesus itu datang untuk menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Jadi dia bukan datang untuk membalas dendam. Ingat ya, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa, bukan untuk membalas dendam. Nah, jadi kan adik-adik, dari firman Tuhan tadi, abang ada 4 hal yang mau ingin abang sampaikan yang kita lihat dari firman tadi. Yang pertama, kita jangan seperti orang banyak yang ada di Yerusalem. Mereka awalnya mengeluh-elukan Yesus, tapi mereka tidak setia. Jadi abang harap kita adik-adik sekolah minggu tetap setia mengikut Yesus, baik dalam suka maupun duka. Jangan seperti mereka tadi, orang-orang banyak tadi. Jadi kalaupun kita saat ini ranking, ya kita tetap memuji Yesus. Tapi saat pun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita jangan meninggalkan Yesus. Kita harus tetap setia untuk mengikut Yesus. Nah, poin yang kedua yang mau abang sampaikan, seperti halnya Tuhan Yesus yang mengasihi manusia, yang mengasihi kita, sebaiknya kita juga mengasihi sesama manusia. Jadi kalau kita tidak mengasihi manusia, kita akan membuat Tuhan Yesus sedih. Bagaimana mungkin Yesus mengasihi manusia tetapi kita tidak mengasihi sesama kita? Dia akan sedih. Kenapa harus seperti itu? Nah, sebaiknya kita harus mengasihi sesama manusia. Nah, poin yang ketiga yang mau ingin abang sampaikan adalah kita hendaklah tidak boleh berbuat kasar, baik itu sama teman-teman kita ataupun sama siapa saja. Kita tidak boleh memukul, kita tidak boleh berbuat kasar, ya kan? Karena kalau seperti itu kita bukan jadi anak-anak Yesus. Poin yang keempat yang mau abang sampaikan adalah supaya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Lihat Tuhan Yesus, ketika dia diolok-olok, ketika dia dipukul, dia tidak membalas perbuatan para prajurit itu. Dia diam saja. Nah, sebaiknya juga kita, ketika ada teman kita yang berbuat jahat pada kita jangan membalas kejahatan mereka, ya kan? Kalau ada, jadi hendaklah kita mendoakannya, memaafkannya. Kalau kita juga membalas kejahatan teman kita, kejahatan orang kepada kita, artinya apa bedanya kita dengan mereka? Berarti kita tidak mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Benar nggak? Nah, abang ulang sekali lagi ya. Jadi 4 poin yang mau abang sampaikan dari firman Tuhan hari ini adalah, yang pertama, kita harus tetap setia mengikuti Yesus, baik dalam senang maupun tidak, baik dalam suka maupun duka, kita harus tetap mengikuti Yesus.
Yang kedua, kita harus mengasihi sesama manusia, seperti halnya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, hendaklah kita tidak berbuat kasar, tidak memukul teman kita ataupun orang lain. Nah, yang keempat dan yang terakhir, kita jangan membalaskan kejahatan teman kita atau kejahatan orang kepada mereka. Kita harus memaafkannya, kita harus mendoakannya supaya dia juga tidak melakukan kejahatan yang lain, kejahatan yang sama pada orang lain. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya, dan tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Kami masih boleh bersama-sama mendengarkan dan mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun melalui online saja Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau ajarkan kami Tuhan untuk selalu senantiasa tetap setia kepadamu Tuhan, tetap setia mengikut Engkau, tetap setia tetap mengasihi sama kami Tuhan, agar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Terpuji dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.